Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Luar biasa. Saya kadang-kadang lupa ya, saya cuma menyebut Bapak Ibu padahal banyak yang masih muda-muda juga. Jadi saudara, brother and sister semuanya, bro and sis semuanya shalom. Baik yang di Zoom maupun yang mengikuti YouTube live juga yang mengikuti YouTube tunda, siaran tunda. Hari ini pengajarannya tentang bagaimana kita bisa mendeteksi ajaran sesat karena ada banyak yang bertanya gimana saya tahu ajaran sesat, cara dan caranya menghindari. Saudara, sebenarnya ya dan seharusnya orang Kristen itu nggak mudah disesatkan. Kita itu seharusnya nggak mudah disesatkan karena dalam diri kita kan sudah ada Roh Allah ya yang menuntun kita. Nah, sekarang saya buka dulu deh. Jadi itu dulu yang kita harus tanam di pikiran kita bahwa orang Kristen itu tidak mudah disesatkan. Sebentar ya. Alkitab berkata, se- se- oh ya saya kalau di Jakarta ini baru kali ini saya di Jakarta itu di mana-mana, mau di mall, mau di mana, ketemu orang selalu bilang gini dari Surabaya ya. Mungkin logatnya terlalu berbeda ya. Ya, jadi di sini tuh kalau logat-logat kayak saya di jalan-jalan pasti ditanya orang ini dari Surabaya ya gitu. Mau di gereja, mau di mall, mau di warung semuanya tanya dari Surabaya ya gitu. Oke, mengetahui ajaran sesat dan cara menghindarinya. Yang pertama, ayat firman Tuhan gini sudah kita hafal ya di dalam Lukas 17 ayat 1, firman Tuhan berkata begini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Nah, kita sudah tahu ya pengajaran. Saya pernah sampaikan bahwa salah satu dosa yang mendatangkan maut adalah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang dengan sengaja menyesatkan orang. Jadi bukan orang yang cuma ada orang-orang ajaran sesat itu karena memang mereka tidak tahu kebenaran. Misalnya ada agama-agama lain yang mereka memang tidak pernah tahu tentang Yesus. Mereka tidak tahu, mereka tidak sengaja menyesatkan orang. Mereka taunya agama mereka itu, ya kan? Misalnya orang-orang daerah primitif atau orang-orang dengan agama-agama yang lain yang tidak tahu. Tapi orang yang memang menyesatkan itu yang memang menyerang orang Kristen, menyerang ketuhanan Yesus, menyerang Alkitab. Nah, itu adalah dan orang-orang yang sudah tahu kebenaran, yaitu orang-orang yang tadinya Kristen, kalau dia cuma murtad kemudian tidak menjadi Kristen, itu dosanya masih menghujat, itu masih menghujat Tuhan Yesus atau menyangkal imannya, menyangkal Yesus. Belum menghujat Roh Kudus. Jadi dia masih bisa diampuni. Makanya saudara dengerin khotbah saya tentang dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Banyak orang yang berkata dosa yang mendatangkan maut adalah dosa menghujat Roh Kudus. Iya, betul. Tapi menghujat Roh Kudus itu seperti apa? Harus dijelasin. Nah, tapi kalau orang itu sudah pernah percaya, sudah menjadi Kristen, sudah percaya Tuhan, sudah tahu Yesus itu Tuhan, di rohnya tuh sudah tahu persis. Tapi kemudian murtad, itu masih nyangkal Yesus. Tapi waktu kemudian dia menyangkali dengan mengajarkan Yesus bukan Tuhan, Alkitab itu salah, selama ini saya Kristen itu sesat, terus begini-begini, terus kemudian menyatakan, mengajarkan kepada banyak orang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, padahal dia sudah pernah menjadi Kristen karena tahu persis Tuhan itu, Yesus itu Tuhan, bukan Kristen karena dipaksa, tapi karena pernyataan rohnya. Nah, ini yang namanya menghujat Roh Kudus karena Roh Kudus pekerjaannya membawa banyak orang diselamatkan, tetapi dia malah membawa orang untuk menyangkali Yesus atau meninggalkan imannya menjadi orang tidak percaya. Nah, ini salah satu orang-orang yang menghujat Roh Kudus.
Nah, kalau dia terus-menerus tidak mau tobat, maka hatinya akan menjadi keras, yang artinya tidak ada lagi pengampunan. Kalau orang jangan gini ya, pertanyaannya banyak orang itu tanya, salah. Lah kalau orang itu benar-benar pingin tobat, masa nggak diampuni? Gini saudara, kalau Tuhan sudah menghujat Roh Kudus, di mata Roh Kudus itu sudah menghujat. Yang membuat orang bertobat itu kan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah diam, nggak bisa tobat. Tapi kalau dia masih bisa tobat, berarti dia belum nyangkal Roh Kudus. Berarti Roh Kudus masih bekerja pada dia, ngerti ya? Karena banyak orang Kristen itu kalau tanya itu dibolak-balik gitu loh. Kalau orang itu masih bisa bertobat, yaitu pekerjaan Roh Kudus. Dia padahal tadi dia nyangkal Roh Kudus. Gimana saudara tahu dia nyangkal apa enggak? Tapi yang jelas orang-orang yang mengajarkan dengan sengaja menyesatkan banyak orang. Bahaya. Saudara perhatikan orang-orang yang sengaja menyesatkan orang dengan berkata Yesus bukan Tuhan, terus dia akan mati sebelum dia belum balik kepada Yesus, dia sudah mati. Banyak nanti saudara perhatikan banyak orang-orang yang kemudian keluar dari kekristenan, kemudian menghujat Yesus, terus memperkatakan Yesus bukan Tuhan lah, Alkitab salah lah, saya dulu disesatkan lah, saya begini begini begini, dia akan mati. Tetapi beda dengan orang-orang yang dari tadinya memang bukan orang Kristen, ya kan? Memang dia sesat dari mulanya, kebanyakan karena memang dia tidak tahu kebenaran. Tapi Tuhan yang bisa menilai orang itu punya kebenaran apa enggak. Nah, orang-orang yang seperti itu yang tadinya memang bukan Kristen, tapi kemudian di rohnya sampai sebenarnya dia tahu memang Yesus Tuhan dan sengaja menyesatkan banyak orang. Lihat aja, belum sampai bertobat. Dia akan mati tanpa pertobatan. Dan Alkitab berkata bahwa nabi-nabi palsu itu akan dibuang ke neraka tanpa penghakiman. Semua kita itu akan dihakimi, kecuali orang Kristen ya. Orang Kristen kan sudah tertulis di buku kitab kehidupan. Kita tidak dihakimi. Tapi seluruh dunia yang menolak Yesus akan dihakimi. Tapi khusus nabi-nabi palsu tidak dihakimi. Jadi langsung dibuang ke lautan api atau ke neraka penghakiman atau penghukuman kekal. Jadi betapa bahayanya pada waktu kita sengaja menyesatkan orang. Nah, tadi dikatakan firman Tuhan berkata sekali lagi, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah yang mengadakannya. Celakalah yang mengadakannya. Jadi penyesatan itu memang akan ada dan itu akan selalu ada karena selama kita di bumi penyesatan itu ada. Bahkan Yesus aja diganggu, dicobai oleh setan karena penyesatan itu harus ada dan akan selalu ada. Tapi celakalah orang-orang yang menyesatkan. Makanya dalam kehidupan kita, lalu menjadi pertanyaan, gimana kita bisa tahu eh, pengajaran-pengajaran sesatnya? Kita itu kan harus punya benteng ya. Kita itu harus punya benteng di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tak tulis di sini enggak ya? Oh enggak ada. Yang pertama, saya enggak tulis, saudara tulis saja. Yang pertama, bagaimana supaya kita itu bisa tahu ini pengajaran sesat dan tidak? Kita itu bisa terhindar. Kita itu punya sebuah hikmat atau kebijaksanaan. Roh yang bisa membedakan. Yang pertama, kita itu sekali lagi baca Alkitab. Baca Alkitab. Alkitab itu sekali lagi saya sering ajar. Baca Alkitab itu berurutan. Kalau pertama-pertama baca dari kitab Matius sampai Wahyu, baru kemudian dari Kejadian sampai Maleakhi. Tapi urut, bukan yang lompat-lompat, saudara. Karena baca tuh Alkitab itu tebel, saudara. Itu aja kalau itu kan tulisan di Alkitab itu pakai kertas yang sangat tipis kan. Sangat tipis tulisannya kecil-kecil. Kalau pakai kertas yang biasa, kayak saudara kalau baca buku, itu tebel banget. Makanya jangan tertuduh kalau orang-orang dari agama seberang yang mengatakan orang Kristen kok gak hafal Alkitab.
Gak perlu hafal. Tapi saudara harus tahu jalan ceritanya. Karena orang Muslim pun tidak akan bisa menghafal Alkitab. Coba kalau mereka mengatakan orang Kristen nggak bisa hafal, suruh mereka hafal. Nggak bisa. Karena firmannya itu sangat tebal. Banyak itu perkataan-perkataan yang hanya sebuah perjalanan. Misalnya Yesus berjalan, itu kan nggak perlu diajar, diapalin. Gimana cara ngapalin? Dari kejadian sampai wahyu. Nggak bisa. Paling hafal itu ayat-ayat yang umum, ayat-ayat yang memang menjadi sebuah yang sangat penting. Semua penting, tetapi ada ayat-ayat yang kita hafal untuk sebagai sebuah menguatkan kita, sebagai ayat-ayat dasar, misalnya janji-janji Tuhan dan sebagainya. Jadi jangan tertuduh kalau ada agama-agama lain yang berkata kamu nggak bisa hafal karena agama mereka hafal. Kenapa? Karena agama mereka kitabnya tipis, lebih tipis dari Perjanjian Baru. Sementara kita Perjanjian Baru aja lebih tebal dari kitab mereka. Jadi memang tidak bisa menghafal seluruh Alkitab. Nah, yang pertama tadi dikatakan kita itu harus apa? Baca Alkitab. Baca Alkitab itu berurutan. Saudara baru akan paham. Kalau cuma lompat-lompat, habis kejadian, kemudian Mazmur, terus ini, besoknya ini, ya saudara bisa tahu. Tapi untuk saudara benar-benar paham, makanya ada banyak saya urutan tentang misalnya, oh Israel itu pecah menjadi dua. Menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Oh ini menjadi ini. Itu dari saya SMP sudah, SD atau SMP, itu sudah tahu. Bukan dari pelajaran Alkitab. Karena semua ada di Alkitab. Itu semua tertulis. Sudah bacanya berulang-ulang. Nah, kenapa? Karena ajaran sesat itu seringkali mengambil beberapa ayat-ayat, mungkin banyak ayat-ayat yang diambil, tapi hanya yang mendukung ajaran sesatnya. Makanya, kalau saudara nggak baca seluruhnya, saudara akan mudah disesatkan. Makanya tadi saya katakan sebenarnya orang Kristen nggak mudah disesatkan karena saudara itu punya Alkitab. Makanya jangan ada yang nggak punya Alkitab buku. Karena ada waktunya Alkitab-Alkitab yang apa lewat app itu ya kan, aplikasi. Itu akan disesatkan, itu akan diubah oleh penguasa-penguasa yang memegang internet. Saudara tidak akan tahu pada waktu dirubah. Itu dibaca berurutan. Saya contoh ya. Saya dulu kalau ada orang mengajar bukan terus menghakimi orang, enggak. Misalnya ajarannya itu keliru, saya langsung tahu, bisa mendeteksi. Kenapa? Karena ajaran yang benar, sekalipun yang dia pakai firman Tuhan, ayatnya ada, tapi tidak boleh nabrak ayat-ayat yang lain. Contoh ya, saya masih ingat dulu ya. Ini bukan ajaran sesat ya, tapi khotbahnya keliru lah gitu loh. Bukan sampai menyesatkan orang. Ini tidak apa-apa. Tapi contoh, waktu itu ada yang ngajar. Oh, kemarin mungkin minggu yang lalu saya sampaikan ya, tapi nggak apa-apa, saya ulang lagi. Ada orang mengajar. Noh itu bisa saudara bayangin dia ngejar-ngejar binatang, ngumpulin binatang, oh betina dan jantan, semuanya dia kejar berhari-hari. Saya langsung, semua orang bayang iya ya. Percaya nggak? Percaya. Tapi saya langsung tahu ceritanya Alkitab kan nggak begitu. Karena saya udah baca. Karena Alkitab berkata, itu binatang-binatang itu datang sendiri dua-dua. Dupas berpasang-pasangan. Kemudian misalnya diajar yang lain lagi. Tentang misalnya apa ya, banyak hal. Misalnya tentang Tuhan Yesus apa gitu ya. Loh, ada ayatnya. Tapi ada ayat-ayat yang lain. Makanya saya dulu pernah berkata, keselamatan misalnya. Orang dikasih ayat. Kita diselamatkan hanya karena iman, bukan oleh karena perbuatan. Betul kalau cuma baca ayat itu.
Memang kita hanya diselamatkan karena anugerah, karena perbuatan baik kita seperti kain kotor. Yes. Tapi ada ayat yang lain. Ayat yang lain berkata, bukan orang yang memanggilku Tuhan Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga yang masuk dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan juga berkata ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Firman Tuhan juga berkata kalau kamu sudah tahu kebenaran tetapi terus berbuat dosa, maka tidak ada lagi korban buat kamu. Yang ada adalah penghukuman yang kekal. Terus ada orang yang berkata, baptis nggak menyelamatkan. Benar, baptis tidak menyelamatkan. Kalau langsung mati. Tapi Alkitab yang lain juga berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Jadi kalau kamu memang mengaku Yesus adalah Tuhan, pasti kalau kamu bukan masuk Kristen karena terpaksa, bukan masuk Kristen karena jatuh cinta supaya bisa menikahi orang Kristen, kalau kamu bukan masuk Kristen karena berpura-pura, kamu pasti menyerahkan dirimu untuk dibaptis. Karena hati yang bertobat pasti didorong oleh Roh Kudus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Makanya saya sering berkata, kita kenali Tuhan dengan bulat utuh, kenali firman Tuhan dengan bulat dan utuh. Karena pengajar sesat pakai ayat firman Tuhan. Tapi hanya dicomot ayat-ayat yang mendukung kesesatannya. Tapi kalau saudara membaca seluruh kejadian sampai Wahyu, saudara mungkin nggak bisa hafal ini, ayat ini ada di mana. Tapi saudara tahu ceritanya. Saudara bisa mencarinya. Itu sudah saudara sudah kenali. Dan itu yang membuat saudara langsung tahu. Yang dia sampaikan itu nabrak dengan ayat yang A. Ayat yang dia sampaikan ini nabrak B. Kayak contoh dulu, ada seseorang. Dia bukan ngajar, tapi baru Kristen. Dan orang-orang itu seringkali orang Kristen itu suka belajar kepada orang-orang yang sama-sama baru bertumbuh. Salah, saudara. Jangan bertanya kepada orang yang juga baru jadi Kristen atau Kristen tapi dia sendiri nggak punya pengetahuan. Saudara nanti sesat sama-sama sesat. Ada orang baru baca Alkitab, ngajari semua orang. Selama ini gereja mengajar salah. Kenapa? Karena gereja mengatakan bahwa semua makanan halal. Padahal saya baca Alkitab, kita nggak boleh makan babi. Terus, ini loh ayatnya. Wah, orang Kristen yang masih baru langsung ketakutan. Semuanya berkata, aduh saya ini selama ini disesatkan oleh gereja. Karena makan makanan babi, makan ini. Padahal ayatnya berkata, nggak boleh. Nggak panggil mereka semua. Terus yang ngajarin tak panggil juga. Kenapa kamu ngajarin begitu? Loh ini loh, pastor, ada ayatnya loh pastor. Ini loh ayatnya. Tidak boleh makan babi. Babi itu haram. Ini. Terus saya bilang gini. Terus dia kan ngomong gereja-gereja selama ini sesat. Terus saya bilang gini, gereja nggak sesat. Tapi karena kamu baru membaca ayat itu, belum seluruh Alkitab. Kamu baru baca perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru sudah ditulis. Semuanya halal. Yang menajiskan adalah hati yang jahat. Sebelum kamu menghabiskan ayat, nggak usah terlalu banyak ngomong ini sesat, itu sesat. Nah, ngerti ya sampai sini? Saudara itu akan otomatis tahu ini nggak benar, ini nggak beres ajarannya. Karena bertabrakan dengan ayat yang lain. Kayak tadi, kayak kapan hari. Saya kan ada short video yang berkata begini. Kekristenan tidak hanya diajar moral atau perbuatan baik, tapi kekristenan diajar berbuat benar. Karena berbuat baik belum tentu benar. Berbuat benar, berbuat kasih. Orang berkata, agama lain diajar kasih. Ya, tapi di Kristen diajar kasih tanpa syarat. Makanya, sekalipun orang menyakiti hatimu, ampuni musuhmu. Ketiga, diajar kekudusan. Terus ada yang ngomong begini.
Kalau kita diajar berbuat baik, berarti kita menghina korban penyaliban Yesus. Nah ini loh, goblok banget. Lah, lawang Alkitab ngajar kita untuk berbuat benar. Kita membuat kasih. Siapa ngomong tentang keselamatan? Kadang orang itu pikirannya sesat itu karena memikir-mikir sendiri. Makanya kenapa kita harus baca seluruh Alkitab supaya kita tahu yang menjadi kehendak Tuhan itu apa. Gak salah. Makanya pada waktu dulu ya, saya zamannya dulu masih remaja di sebuah gereja. Itu mereka mengkritik tentang gereja-gereja yang bersorak-sorai untuk Tuhan. Jangan kalian ke gereja yang itu yang ada tepuk-tepuk tangannya itu, yang sorak-sorai itu. Itu sesat. Kalau saya nggak baca Alkitab, langsung percaya. Tapi karena saya terus sering membaca berkali-kali, saya langsung tahu loh, banyak loh ayat firman Tuhannya tentang bagaimana bangsa Israel bersorak-sorai. Mereka menyanyi memuji Tuhan. Terus ada orang agama lain yang berkata, orang Kristen itu gak ngikuti ajaran Yesus. Sekarang orang Kristen ibadahnya nyanyi-nyanyi. Padahal Yesus gak pernah nyanyi. Terus orang Kristen yang gak baca Alkitab percaya. Padahal dari perjanjian lama, nyanyi-nyanyi sudah ada. Mereka selalu memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan rebana, dengan gambus, dengan kecapi. Sampai si Daud aja menciptakan Mazmur begitu banyaknya itu kan lagu, itu kan ada alat-alat musik. Bahkan saya pernah ajarkan di sini, Yesus memuji Tuhan. Tapi kalau saudara nggak pernah baca Alkitab dengan urutan, saya nggak ngomong saya sudah membaca semua. Kalau nggak pernah urutan, saudara tidak akan menemukan benang merahnya. Tetap urutan. Makanya langsung bisa ngikuti kejadian. Oh, habis ini peristiwa ini, terus kemudian peristiwa ini. Kok ada ini? Oh, ini nggak belum belum peristiwa ini dulu. Ada peristiwa ini dulu. Itu jadi ingat. Saudara tidak akan bisa mendeteksi pengajaran palsu kalau saudara tidak baca Alkitab. Karena mereka akan menunjukkan ayatnya dan saudara akan percaya. Mereka akan bawa ayat ya benar-benar dari Alkitab. Tapi karena saudara tidak membaca ayat-ayat yang lain, saudara akan diarahkan kepada ayat-ayat yang mendukung argumentasi dia. Dulu ada seorang anak muda. Pastor, sebenarnya yang benar itu masa antikris itu urutannya begini. Tek, tek, kok kamu tahu begitu? Kita belajarnya nggak kayak gitu. Terus dia kasih ayatnya. Ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Kan pastor bilang, kita nggak boleh berdasarkan satu dua ayat, tapi beberapa ayat. Dan ini ayat-ayatnya ada semua. Tak kasih ayatnya banyak. Saya bilang, bukan masalah ayatnya banyak atau sedikit. Kamu sudah kamu sudah baca semua ayat nggak? Sehingga kamu tahu, ayat-ayat tentang antikris itu nggak cuma ayat-ayat ini. Saya lupa ya, waktu itu kejadiannya apa ya, tentang antikris, terus saya bilang, ada kitab yang ini. Terus dia ngomong, firman Tuhan ini berkata begini. Yes, betul. Tapi ayat yang ini berkata begini. Jadi kalau disimpulkan terjadinya A, B, C, D. Oh, dia bilang, iya, kamu nggak bisa cuma apanya aja, Mas, cari ayat 1.000 ayat sekalipun. Kalau nabrak kepada ayat-ayat yang lain, berarti ajarannya ada yang salah. Nah, ngerti ya? Makanya orang Kristen harus baca Alkitab karena ada waktunya kayak orang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Ada waktunya iman orang lain tidak bisa menolong kamu. Sekarang masih bisa tanya, itu ajaran sesat nggak ya? Tanya sini, tanya situ. Ada waktunya, nggak bisa. Kalau nanti pada waktu masa kesusahan, semua internet dimatiin dan sebagainya, kita nggak bisa berhubungan. Baru bisa berhubungan dengan orang lain kalau menerima 66. Misalnya, ya kan? Ya, kita berdoa kita nggak memasuki itu, tapi kita semuanya di rapture. Amin. Nah, berikutnya. Yang kedua, kita itu harus
punya hubungan intim dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata Roh Kudus itu pengajar. Firman Tuhan berkata Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu penghibur. Oke, banyak ya, tapi yang lain-lain nggak saya sebutin. Yang tidak mendukung kepada pengajaran yang ini ya. Sekarang kan tentang pengajaran ajar sesat ya. Kan dia disebut penghibur dan sebagainya ya. Tapi Alkitab juga berkata dia roh hikmat, roh pengetahuan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Tapi dikatakan dia penolong dan pengajar. Mengajar apa? Hal yang sudah kamu baca. Kamu sendiri nggak mau baca. Makanya dulu ada seorang hamba Tuhan itu luar biasa kesaksiannya. Dia itu bertemu dengan Yesus. Benar-benar Yesus. Dia sering mendapatkan ketemu dengan Yesus. Maksudnya lewat mimpi, lewat penglihatan. Bahkan pernah dibawa Tuhan ke surga bertemu Yesus. Waktu lihat penglihatan kedua, yaitu di suatu hari di Yesus, dia tahunya itu Yesus. Tapi akhirnya dia bertanya kepada Roh Kudus, ini Yesus apa bukan? Kenapa kok dia bisa kemudian mikir, ini Yesus apa bukan? Karena ada perkataan dari Yesus yang ini. Benar perkataannya, tapi ada sedikit bertentangan dengan Alkitab. Dia langsung tanya, apakah itu Yesus? Dan Roh Kudus berkata, bukan. Dia diuji sampai level itu. Dan Yesus yang asli kemudian muncul dan menengking iblis. Karena kenapa kok ditengking? Karena orang ini menang. Dia paham. Karena orang itu waktu itu berkata, kamu harus berkorban untukku. Kamu harus berbuat benarlah ini yang bertentangan dengan Alkitab. Padahal Alkitab berkata Tuhanlah yang membenarkan, Tuhan yang berperang untuk kita dan sebagainya. Dan sebagainya ya. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan apa yang sudah dibaca. Apa yang sudah kita pelajari. Semua dasarnya selalu Alkitab. Yang ketiga, bagaimana kita tidak mudah disesatkan. Kalau kita ikut di dalam gereja yang benar, ikuti pengajaran-pengajaran, ikuti kelas-kelas pengajaran. Kelas pengajarannya di gereja yang apa? Yang jelas lah. Di Indonesia itu banyak gereja-gereja yang sudah terbukti kebenaran, ya kan? Misalnya, saya nggak sebutin ya itunya nanti rame ya kan. Lu kok disebutin cuma gereja ini toh, yang gereja yang lain sinodenya yang lain kok nggak disebut, nah nanti cemburu. Jadi saudara itu harus paham gitu loh, ngerti ya? Jadi diajar. Karena banyak orang itu lebih suka pengajaran-pengajaran itu yang bukan pengajaran. Ya itu bagus, tapi membuat saudara itu nggak punya apa ya sebuah dasar. Jadi intinya yang pertama, tapi intinya dua ini ya. Yang pengajaran itu harus, tapi kan kadang kita berada di tempat yang tidak ada pengajaran. Kita ada di tempat kita itu suatu bangsa yang di situ nggak ada Injil misalnya ya kan. Nggak ada guru-guru yang mengajar, tapi kelas pengajaran. Apa? Alkitab dan keintiman dengan Roh Kudus. Nah, sekali lagi karena agama-agama palsu, pengajar-pengajar palsu selalu mengambil, mencomot ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung kesesatannya. Jadi, sekalipun ayatnya ada, tapi kalau bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, maka yang diajar itu salah, gak lengkap. Nah, itu nanti akan saya kasih contoh-contoh. Contoh lagi, contohnya salah satu contoh. Kayak kemarin Kristen progresif. Ada banyak ya yang sesat, nanti saya coba sebutin sedikit-sedikit. Beberapa aja. Kristen progresif. Dia mengatakan Yesus itu mengasihi. Dia akan ambil ayat-ayat tentang Yesus mengasihi. Lo benar ayat-ayatnya. Tapi akan menabrak ayat-ayat yang lain. Kalau nabrak ayat-ayat yang lain, maka sesat. Yesus itu mau sangat mengasihi. Yesus itu menebus dosa seluruh dunia. Jadi, semua orang diselamatkan, baik Kristen maupun tidak Kristen.
Nah, ini ayatnya, kalau saudara nggak pernah baca ayat, saudara akan percaya kalau dikatakan Yesus menebus seluruh umat manusia dari dosa-dosanya. Percaya. Berarti semua orang diselamatkan. Percaya. Makanya kenapa baca Alkitab lengkap? Lengkap di sini bukan satu perikop, dua perikop, tapi seluruh kebenaran firman dari Wahyu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi bacanya bisa dari Perjanjian Baru dulu. Tapi urut. Dari Matius dulu sampai Wahyu, kemudian Kejadian, sampai Maleakhi. Roma 10 dikatakan ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kalau ada orang yang ngajar, semua orang sudah diselamatkan. Berarti semua orang masuk surga. Bertentangan dengan ayat yang tadi. Sekalipun yang dia pakai juga ayat. Tuhan adalah kasih. Benar kan? Ada ayatnya, Tuhan adalah kasih. Benar kan? Dia mati untuk seluruh umat manusia. Dia menebus dosa seluruh umat manusia. Tuhan menyelamatkan semua orang. Betul kan? Betul. Tapi selama nabrak dengan ayat yang lain, ajarannya salah. Nggak utuh. Saudara, dusta itu bukan selalu berdusta. Dusta itu kadang karena dia cuma menyatakan kebenaran setengah, yang lain ditutupi. Itu juga dusta. Misalnya saya ngomong, saya misalnya bertengkar dengan seseorang. Ceritanya itu sebenarnya saya bertengkar dimarahi orang karena saya nyolong di rumahnya. Terus saya cuma ngomong, saya itu di situ orang itu marahi saya, katanya saya itu eh kurang ajar lah, nggak tahu diri lah, saya maling lah, orang ini jahat. Bener nggak yang saya ceritakan? Loh bener, orang itu memang ngomong gitu. Cuma saya nggak ceritakan kalau saya karena dikomongin gitu karena tadi saya maling. Sama dengan pengajar sesat. Mengajarkan ayat-ayatnya ada. Tapi kalau saudara nggak baca ayat yang lain, saudara akan percaya. Iya, yang diambil itu ayat firman Tuhan. Tapi sekali lagi, ayat firman Tuhan kalau tidak diambil, makanya saya katakan itu seperti benang merah. Harus ada menjadi keutuhan dalam setiap pengajaran. Kalau nggak utuh, nabrak, sesat. Sekalipun yang dipakai ayat. Itu dikatakan lagi, Tuhan itu mengasihi. Yesus bukan jalan satu-satunya. Semua orang bisa diselamatkan. Yesus itu sangat mengasihi. Nggak mungkin ada neraka. Saya semakin hari semakin kenal Yesus. Saya semakin sadar. Yesus sangat mengasihi. Mengasihi kalian semuanya. Sehingga tidak mungkin ada neraka. Jangan takut saudara-saudara. Yesus sangat mengasihi. Di ayat firman Tuhan berkata di dalam Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi, semua orang di seluruh bumi akan dihakimi. Nggak bisa cuma ngomong, oh semua orang masuk surga. Enggak, ada penghakiman. Dan kalau kita baca di ayat berikutnya, oh di sini saya nggak tulis ya, oh nanti mungkin. Dikatakan, siapa yang tidak ada namanya di kitab kehidupan, dia tidak diselamatkan. Makanya sekalipun dia pakai ayat, tapi nabrak ayat yang lain. Bagaimana saudara bisa tahu itu ayatnya nabrak ayat-ayat yang lain? Dikatakan ayat nggak lengkap itu bukan berarti, oh satu, loh lengkap kok ayatnya, loh enggak saudara. Makanya Alkitab itu sebenarnya tidak ada pasal, tidak ada ayat. Tapi untuk memudahkan saudara, maka dibuat ayat.
dibuat ayat dan pasal itu supaya memudahkan. Kalau nggak ada kan ayat firman Tuhan yang berkata ini, wah nyari susah. Tapi kalau ini kan gampang. Matius 1, ya kan? Dulu nggak ada. Matius ya Matius aja. Nggak ada pasal 1, pasal 2. Makanya kalau disebut dikatakan semuanya jangan cuma asal ambil ayat penggal-penggal. Itu karena seluruhnya itu keutuhan. Gimana saudara tahu kalau saudara nggak pernah baca Alkitab? Makanya saya dulu waktu kecil, waktu dikatakan, oh jangan ke gereja sana. Bahkan di sekolah kitab saya dulu, pengajarnya berkata, jangan di sebuah gereja yang mereka itu ditumpangi tangan tumbang-tumbang. Itu sesat. Tuh. Tapi saya nggak komen. Saya bukan orang yang, wah nggak sesat. Nggak usah, diem aja. Terus anak-anak teman-teman pada bilang, kamu itu harus hati-hati loh. Itu sesat loh, yang tumbang-tumbang. Saya cuma bilang kepada mereka, gak usah gampang ngomong sesat. Karena di Alkitab juga ditulis. Waktu zamannya Salomo, itu mereka tidak kuat berdiri. Mereka tersungkur. Kenapa saya langsung tahu? Karena baca Alkitab. Gampang. Jadi, gak usah bingung. Ya apa ya caranya tahu? Taunya, selama apa yang dia sampaikan tidak nabrak yang lain. Gak apa-apa. Contoh misalnya, saksi Yehova. Misalnya ya. Saya mencontohkan supaya saudara tahu cara mendeteksinya. Saksi Yehova itu berkata bahwa Yesus itu ciptaan. Yesus itu Allah kecil. Jadi kuasanya kecil. Karena dia pakai ayat. Ayatnya misalnya begini. Ayatnya yang mereka pakai begini. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Yang bukan ini. Bentar, bentar, bentar. Sorry, sorry, sorry. Bentar ya. Ayatnya kadang-kadang kayak sudah ditulis. Ayatnya yang mengatakan bahwa ada firman Tuhan berkata, aku lebih besar daripada Bapakku lebih besar dari aku. Benar ada ayatnya. Tapi bukan berarti Yesus kecil karena ada firman Tuhan yang lain yang berkata di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan Yesus itu kan merendahkan dirinya yang walaupun dalam rupa Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan. Nah, dia berkata kesetaraan setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia sendiri berkata, dia tidak mempertahankan bahwa dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu menjadi sesuatu yang harus dipertahankan. Dia berkata dia setara. Berarti mana yang benar? Waktu Tuhan berkata, aku diutus oleh Bapa karena Bapa lebih besar daripada aku, berbicara otoritas. Nah, kalau kita nggak tahu ayat-ayat yang lain, loh bener tuh ayatnya mereka buka. Makanya orang saksi Yehova pun sering-sering mengajar orang Kristen, terus dia bukain ayat-ayat. Loh ada kok ayatnya di Alkitab. Iya, tapi ayat-ayat yang mendukung kesesatannya saja. Tapi ayat firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan harus menjadi sebuah keutuhan. Jadi, mendeteksi kesesatan atau tidak itu gampang, saudara. Nggak rumit. Wah, saya takut itu kalau tentang mujizat. Itu dari Tuhan apa enggak, saudara? Kalau saudara tahu firman. Saya kapan dari aja ada orang. Terus saya tanya, kamu itu Kristen apa bukan sih? Ngakunya Kristen. Loh, dari kata-kata doanya aja sudah jelas. Bukan Kristen. Terus akhirnya, oh saya Kristen. Terus akhirnya, saya berdoa kepada Allah Tritunggal. Lah berdoanya aja sudah jelas. Ini bukan Kristen, walaupun ngomong Tritunggal. Karena dia cuma supaya kelihatan kalau Kristen. Orang Kristen biasanya berdoa nggak begitu. Di dalam nama Bapa,
di dalam nama Tuhan Yesus, dia aja nggak ngerti tentang di dalam nama Yesus. Karena dia ingin menyatakan bahwa dia Kristen dari setiap perkataannya, dari setiap doanya, itu jelas dia bukan Kristen. Walaupun pada akhirnya dia menyebut Tritunggal, tapi doa-doa yang awal-awalnya itu sudah menunjukkan dia bukan orang Kristen. Orang ini nggak tahu Alkitab. Makanya ada orang yang mengajar lagi. Dan ini banyak pengikutnya juga. Kita itu jadi orang Kristen harus berdiri di atas nubuatan-nubuatan. Karena Alkitab berkata, kita harus berdiri di atas pengajaran para nabi. Nah, kayak itu. Alkitab berkata begini. Di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekeluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul dan para nabi. Nabinya di belakang. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apa sih berdiri di atas dasar para rasul dan para nabi? Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Karena rasul-rasul itu membawa pengajaran. Dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bahkan di dalam Lukas 4 ayat 33 misalnya. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Seorang muda bernama Eutikus di jendela. Duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya disebut preaching atau berkhotbah. Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ke bawah ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Terus kita tahu selanjutnya orang ini dibangkitkan, kemudian bangkit lagi setelah didoakan oleh Paulus. Tapi yang saya mau sampaikan gini, Paulus ini berbicara, dia rasul kan? Dia berbicara lama untuk apa? Berkhotbah, ngajar. Dan ada orang langsung percaya dengan orang-orang yang berkata, kalian itu harus berdiri di atas nubuatan. Makanya orang ini bernubuat terus. Satu grup, ini nubuat A, nubuat B, nubuat C. Sampai orang itu berkata, tanya sama saya, Pastor, di grup ini semuanya bernubuat, semua dapat penglihatan. Apakah ini benar? Ya, salah-salah. Alkitab nggak ngomong begitu kok. Nah, gimana kalau kita baca Alkitab bisa tahu? Kita nggak bisa berdiri atas nubuatan, kita harus berdiri atas firman. Nubuatan yang di Alkitab itu meneguhkan apa yang dikatakan di Alkitab. Contoh, kalau Alkitab berkata bangsa Israel itu tidak akan hilang di muka bumi. Dan orang yang mengutuk Israel akan dikutuk. Lihat aja, satu persatu yang nyerang Israel mati sendiri. Kita tidak sedang ngomongin bela Israel, enggak. Kita cuma mau lihat bersama-sama apa yang ditulis Alkitab benar apa enggak. Loh, ternyata betul semua. Jadi apa yang dinubuatkan, apa yang dikatakan Alkitab itu menyatakan, untuk menunjukkan Alkitab benar. Nah, kemudian yang lain-lain. Nah, kayak sekarang ya. Ada banyak orang Kristen itu mau untuk diajak debat dengan orang agama seberang. Kalau bukan panggilan saudara, di situ ada hamba-hamba Tuhan yang memang panggilannya ke sana. Karena mereka menguasai Alkitab, hafal, tahu eh, bahasa Ibrani semuanya. Bahkan mereka juga mempelajari tentang agama seberang. Waktu diajak debat, gak apa-apa. Tapi kalau saudara baca Alkitab aja enggak. Buat apa? Karena perdebatan dengan orang seberang itu perdebatan yang sia-sia. Karena mereka berdebat bukan untuk cari kebenaran.
Mereka hanya ingin menyerang saudara, hanya ingin menyerang iman saudara, sampai saudara berkata, oke deh, kayak kemarin. Orang seberang kan selalu berkata, orang Kristen itu ikut ajarannya Paulus, bukan ajarannya Yesus. Terus ada orang yang ditanya begini, kamu tahu kenapa orang Kristen nggak pakai kerudung? Itu artinya orang Kristen tidak menjalankan ajaran Yesus. Terus orang itu bilang, iya ya. Terus sudah murtad. Cuma aku gitu aja. Lihat yang diajarkan. Loh, padahal kalau mereka sendiri ngomong tidak ngikut ajaran Yesus orang Kristen, tapi ngajar pengajaran Paulus. Padahal yang ngajarin untuk berkerudung itu Paulus, bukan Yesus. Nah, itu bukti mereka itu hanya mau menyerang saudara, bukan dari kebenaran, asal jeplak. Makanya berdebat dengan mereka sia-sia. Kenapa? Pertama, Alkitab itu berkata, iblis itu, coba ya, iblis. Makanya saudara, mau berdebat dengan eh, saksi Yehova, atau ajaran yang lain, berdebat dengan orang Muslim, dengan Mormon, percuma. Karena iblis itu, bukan mereka setan ya, tetapi roh-roh jahat itu berkata begini. Sifat iblis itu, sifat iblis itu yang pertama, pendakwah. Wahyu 12 ayat 10 berkata, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke dalam, ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang telah mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Pendak. Jadi kalau berdebat, itu debatnya hanya untuk mendakwa saudara. Salah. Kalian itu ikuti Paulus, bukan ikut Yesus. Tapi di sisi yang lain berkata, kalian tuh nggak pakai kerudung. Artinya kalian itu nggak mengikuti ajaran Yesus. Padahal yang nyuruh berkerudung itu Paulus, bukan Yesus. Tidak pernah ada ayat satupun Yesus berkata, kalian harus berkerudung. Tapi Paulus, mereka berkata, kalian jangan mengikuti Paulus. Kalau mau jadi Kristen, ikuti Yesus. Tapi di ayat yang lain mereka berkata, kalian itu nggak berkerudung berarti nggak ngikuti Yesus. Nah ini loh, karena mereka itu nggak baca Alkitab, cuma mau menyerang di 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6. Ini kan surat Paulus di Korintus. Tetapi perempuan yang berdoa atau yang menudungi dengan kepala, sedangkan yang tidak bertudung ialah menghina kepalanya, karena ia sama dengan perempuan yang tidak mencukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka ia wajib menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bagi rambutnya dipotong, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Yang ngomong ini Paulus, bukan Yesus. Jadi kalau berdebat dengan mereka, percuma. Karena hanya datang untuk mendakwa. Tapi lakukan hal yang lebih penting. Berdoa untuk jiwa-jiwa. Supaya Tuhan menjamah dia. Menjamah semua orang. Supaya mereka mengenal Yesus dengan mata kepala mereka sendiri. Dan dijamah oleh Tuhan. Kalau kita memang disuruh Tuhan untuk berdebat, lakukan. Tapi bukan karena kita mentang, kita apa ya, suka untuk berdebat. Percuma. Di dalam Wahyu 99, oh ini nanti. Yang kedua, sifat iblis itu apa? Pendusta. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dari bapa segala dusta. Iblis itu, kenapa kok Yesus itu tidak pernah mau menanggapi perdebatan? Makanya kita harus cari ngencinto Yesus. Kenapa?
Yesus itu tahu kalau lawannya para pendusta, percuma. Kalau kita ngomong kebenaran, mereka akan berkata, loh Alkitab sudah dipalsukan. Waktu kita ngomong Alkitab ini, oh, Alkitabmu itu ayatmu sudah palsu. Tapi mereka menyerang kita dengan ayat. Makanya kenapa Yesus waktu diserang oleh para ahli-ahli Farisi, dia banyak diam. Karena pada waktu roh dusta menguasai mereka, percuma karena diputar-putar. Kalau mereka ingin tahu kebenaran, Yesus jawab. Waktu ada Nikodemus ingin ketemu Yesus dan dia bertanya, Yesus jawab. Waktu ada seorang anak muda yang kaya raya, dia bertanya, Yesus jawab. Tapi kalau sudah debat, Yesus diam. Karena peperangannya nggak seimbang. Saudara berkata kebenaran, lawanmu berkata dusta. Mereka sia-sia. Saya dulu di Amerika itu luar biasa loh saudara. Saksi Yehova itu diajarin bahasa Indonesia. Dia bisa tahu di rumah saya itu namanya siapa. Itu memang dipelajari yang namanya orang Kristen. Rumah ini namanya saya. Langsung tahu loh. Rumah sebelah itu ada ibu namanya ini loh. Padahal nggak kenal loh. Itu orang-orang bule, ada orang-orang bukan orang Indonesia tahu. Diajak untuk berdebat. Tapi perdebatannya tidak seimbang. Kenapa? Saudara ngomong kebenaran, mereka berani berdusta. Itu sebabnya kita tidak perlu berdebat. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 23, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Nah ini, barang siapa menyangkal anak, dia tidak memiliki Bapa. Eh, barang siap, sorry. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Maka kalau ada yang berkata, kita bisa langsung menyembah Yesus, Bapa. Gak perlu Yesus. Dia nggak baca ayat ini. Yesus aja menyembah kepada Bapa. Kenapa kita nggak langsung kepada Bapa? Ya betul juga ya, karena saudara nggak baca ayat ini. Makanya semua ayat firman Tuhan harus dibaca. Karena sekali lagi pengajar sesat hanya selalu mengambil ayat-ayat. Memang ada ayatnya, tapi ayat yang lain tidak dibaca. Kadang-kadang kita aja disesatkan kan kalau belanja. Kayak misalnya kemarin ada orang jual rumah, turun banyak harga, turun banyak harga 500 juta. Rumahnya bagus, semua pada tanya. Ternyata turunnya 500, bukan harganya 500. Ditulis, loh kalau di Amerika banyak saudara. Itu menyesatkannya begitu, belanja begini ya. Terus ada tulisan kecil gitu ya. Ternyata kalau ini tidak bisa dikembalikan kalau begini-begini. Tulisannya kecil. Sama dengan pengajar sesat. Menyesatkan itu dengan cara seperti itu. Kedua, ketiga, sifat iblis itu apa sih? Kadang-kadang tulisannya hilang ya. Sebentar ya. Penuduh yang ketiga. Jadi kalau saudara berdebat, saudara sudah melihat orang itu suka menuduh, dan kalau saudara punya agama, agama saudara untuk membawa orang percaya itu dengan tuduhan, dengan dusta, berani berdusta, hanya supaya orang itu percaya kepada agamamu dan saudara membawa mereka supaya ikut agamamu dengan dusta, mendustai mereka, saudara tidak sedang ikut Tuhan, tapi iblis, karena iblis itu penuduh. Iblis itu dalam bahasa Ibraninya artinya penuduh atau musuh. Iblis itu penuduh. Itu sebabnya
Kalau saudara, kayak yang mendengarkan ini banyak ya. Kalau saudara, dalam ajaranmu, untuk membawa orang meninggalkan agamanya dengan tuduhan, dengan dusta, maka saudara tidak sedang ikut Tuhan. Karena sifat iblis adalah pendakwa, pendusta, penuduh. Alkitab berkata di dalam Yohanes 18 ayat 28 sampai 30. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu." Pilatus berkata, "Kamu mau nuduh apa sih pada Yesus?" Karena mereka itu pakai tuduhan untuk menjebloskan Tuhan Yesus, untuk supaya Tuhan Yesus dipenjara. Di dalam Lukas 23 ayat 30 berkata, sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat kepada Yesus. Jadi, tuduhan. Yang keempat, intimidasi. Itu sebabnya saudara harus sudah mulai tahu. Kalau orang-orang ini pengajarannya, orang ini ngajarnya dengan penuh banyak intimidasi, nakut-nakutin, mengintimidasi. Bukan dari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iblis itu pembunuh. Itu sebabnya kalau saudara punya kepercayaan, dan saudara itu inginnya itu membunuh orang yang tidak seagama, saudara tidak sedang ikut Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, itu sebabnya kita melihat Isabel dikuasai roh jahat, dia menuduh, memfitnah Nabot. Kemudian siapa namanya? Haman menuduh dan mengfitnah eh, siapa? Sampai lupa. Mordekai. Kenapa? Ini adalah tuduhan. Nah, makanya kalau orang Kristen gak usah berdebat. Kayak saya dulu lagi berdebat dengan orang agama seberang, orang lain. Waktu saya menang, perdebatan membuktikan apa yang mereka tuduhkan tidak benar, saya buktikan ayat-ayatnya langsung. Ayo kamu, ayo kamu mau tantangan lah. Kamu mau lah bersama-sama dengan saya. Nanti saya dengan teman-teman dengan sebuah kelompok kamu ngomong di depan mereka. Loh lah ngapain? Kan kamu tanya saya jawab. Iya tapi sekarang loh kenapa? Untuk diintimidasi. Kemarin ada yang bertanya. Kalau kamu, nah ini diputar balik supaya orang ini menjadi sesat pikiran. Kalau kamu jadi di zaman Yesus jadi murid Yesus. Yesus kan harus mati supaya menebus dosa. Terus kamu kan mengasihi Yesus. Kalau kamu mengasihi Yesus, kalau Yesus mau dibunuh, kamu belain nggak? Jawabannya, pasti saya bela. Berarti kalau kamu bela, Yesus gak jadi mati dong. Gak jadi menyelamatkan kamu dong. Terus orang ini menjawab, iya juga sih. Makanya nggak masuk akal kan Alkitab. Mau tinggalkan kekristenan? Mau. Bodoh sekali. Saudara, kalau saudara ditanya sekarang, kalau saudara melihat Yesus dianiaya, saudara pingin nolong? Gak sempat mikir nolong. Waktu Yesus dianiaya, murid langsung kocar-kacir. Bukan nggak mengasihi. Nggak bisa nolong. Makanya kalau berdebat, percuma. Contoh, pada waktu kapan hari misalnya, Pak Ahok
penistaan agama, dituduh penistaan agama karena video yang diedit. Anaknya mengasihi nggak? Bisa nggak, no? Nggak bisa. Jadi pertanyaannya sudah salah. Kalau kamu nggak nolong Yesus, berarti kamu nggak ngasih Yesus. Tapi kalau kamu menolong, Yesus nggak jadi mati, maka Yesus nggak jadi disalib. Dia tidak akan bisa menebus dosamu. Tapi kalau kamu membiarkan Yesus disalib, berarti kamu tidak mengasihi Yesus. Padahal kalau kamu menolong pun tidak akan sanggup karena kamu pun dikejar-kejar. Jadi ada banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang akan mendakwa, memojokkan, hanya supaya kamu akhirnya mengiyakan mereka. Jadi ngapain berdebat? Karena perdebatan bukan mencari kebenaran. Kalau mencari kebenaran bagus. Tapi kalau hanya untuk memojokkan saudara sampai saudara berkata iya. Makanya saya kalau sudah berdebat, saya ngomong. Tapi kalau sudah kemudian panas, mereka pengen mempertemukan saya dengan wah dikelilingi orang. Nah, ini sudah intimidasi. Alkitab berkata begini, Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. 1 Yohanes 2 ayat 10. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tidak ada berada di dalam terang. Dan di dalam ia tidak ada penyesatan. Saudara, penyesatan selalu timbul dari hati yang pahit. Orang-orang yang menyesatkan banyak orang selalu diawali hati mereka pahit. Tadi dikatakan orang yang mengasihi tidak ada penyesatan di dalam hatinya. Tapi kalau orang itu sudah dalam kepahitan, semua timbul pengajaran sesat. Pasti permulaannya mereka pahit. Itu sebabnya kalau saudara berdebat pun dengan orang seberang yang selalu mendebat saudara, dari hati yang pahit, kebencian, kemarahan, terus saudara berdebat. Kalau bukan Roh Kudus yang menyuruh, saudara babak belur. Jadi kita tadi belajar untuk tahu ajaran sesat apa enggak, tahu firman Tuhan. Kalau saudara nggak tahu firman Tuhan, nggak usah debat. Saudara menghancurkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena perdebatannya tidak seimbang. Orang berani berdusta, berani memutar balik, melakukan apa saja. Teman sementara saudara berteguh pada firman, bahwa saudara harus ngomong yang benar. Kalau saudara menguasai firman, tidak masalah. Kedua, supaya kita tahu pengajaran-pengajaran sesat apa enggak tadi ya, kita intim dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu pengajar, Roh Kudus memberi kamu hikmat. Roh Kudus itu yang akan memberikan kamu pengetahuan. Sehingga pada waktu ada ajaran sesat, saudara langsung tahu ini sesat. Bahkan waktu berdebat pun saudara bisa tahu orang ini bisa diajak debat atau tidak. Karena sekali lagi, perdebatan dengan agama lain. Perdebatan yang nggak seimbang. Satu, bukan apple to apple. Saudara ngomong ayat firman Tuhan, mereka nggak tahu ayat. Mereka cuma hafal ayat-ayat yang hanya dipakai untuk nyerang. Kapan hari ada yang pakai ayat ini? Ada nggak ayat? Ini contoh-contoh aja. Ada nggak ya? Mudah-mudahan ada. Terakhir ini ya. Itu nggak ada sebentar ya. Ayat firman Tuhan yang berkata, eh, Yohanes waktu menyembah ketemu malaikat. Waktu dibawa Tuhan ke surga ketemu malaikat. Dan dia tersungkur karena kemuliaan Tuhan. Terus mereka berkata, ini loh bukti Yesus itu menyembah malaikat. Berarti menunjukkan dia manusia. Sudah dikasih tahu ayatnya secara full. Ini loh Yohanes. Mau dengerin? Enggak.
Tetap berkata, itu Yesus. Loh, ini loh dibaca dari awal. Ini Yohanes, bukan Yesus. Itu Yesus. Karena mereka bukan untuk berdebat cari yang benar. Tapi mereka ingin berdebat hanya supaya sampai saudara berkata, kamu benar. Mau murtad? Sampai kamu berkata, iya. Makanya percuma berdebat kepada orang yang hanya ingin menyerang. Karena iblis itu pendusta, pendakwa, penuduh, berani memutar balik segala sesuatu, mengintimidasi dan membunuh. Jadi intim dengan Tuhan, terutama Roh Kudus. Kedua, baca Alkitab seluruhnya. Ketiga, ikuti pengajaran supaya otak kita nggak kosong. Yang ketiga, hindari perdebatan. Kalau saudara nggak menguasai firman, karena banyak mereka akan menyerang saudara dengan ayat-ayat yang keliru. Kalau saudara tidak pernah baca, mereka akan tunjukkan, ini loh ayatnya, ini loh ayatnya. Ada ayatnya, tapi ada ayat-ayat yang lain yang mereka sembunyikan. Dan saudara tidak diberi kesempatan mikir, tidak dikasih kesempatan membuka firman. Karena mereka akan menyerang saudara. Ini kan ayatnya, ini kan, kamu, ini, kayak tadi. Kalian tidak mengikuti ajarannya Yesus, tapi Paulus. Tapi di sisi yang lain mereka berkata, kamu nggak ikuti Yesus karena kamu tidak pakai kerudung. Jadi orang Kristen tidak mengikuti orang Yesus. Padahal yang ngajar kerudung itu Paulus. Kenapa? Dibolak-balik. Hanya untuk menghancurkan pikiran saudara. Makanya sekarang ada banyak penyerangan-penyerangan pada iman Kristen. Karena semua, karena bumi ini di bawah kuasa si jahat. Kerajaan maut itu ada di mana? Di bumi. Kerajaannya setan di mana? Di bumi. Makanya yang jahat itu subur. Mudah. Itu sebabnya kita hanya berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya. Amin. Karena waktunya sudah habis. Saya kira itu aja. Nanti dari pertanyaan-pertanyaan, kalau ada yang jawabannya panjang, saya akan jawab minggu ke depan. Sebelum saya serahkan kepada host, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Beri kami hikmat, beri kami roh pengetahuan, beri kami roh yang bisa membedakan dan kebijaksanaan. Sehingga kami bijaksana di dalam hidup, bisa membedakan mana yang benar dan salah, dan kami bijaksana untuk menghadapi banyak orang. Haruskah kami berdebat atau tidak? Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan. Dahsyat Pastor, terima kasih Pastor Deborah untuk pengajaran yang sudah disampaikan pada malam hari ini yang mengajar kita begitu dahsyat tentang menghindari tentang ajaran sesat. Puji nama Tuhan. Dan Bapak Ibu, sekarang kesempatan kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk memberkati pelayanan RIM ini. Izinkan saya membacanya. Kita ada 3 account. Untuk Bapak Ibu yang berada di Amerika, bisa melalui Zelle atas nama Edi Handoko dengan nomor account 917-280-7467. Dan untuk Bapak Ibu yang berada di Indonesia, bisa melalui Bank BCA atas nama Catur Priyo Nugroho dengan account number 1130985161. Dan untuk Bapak Ibu yang berada di Eropa dan sekitarnya, bisa melalui PayPal atas nama Edwin Kristanto Edwin 446@gmail.com. Lalu kita juga ada Deborah Kristanto Ministry, ada QRIS-nya yang tertera di layar Bapak Ibu. Bisa langsung di-scan saja kalau Bapak Ibu ada QRIS. Dan pembacaan firman pada malam hari ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu semuanya. Dan pada malam hari ini doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Wenda. Saya persilakan Ibu Wenda. Baik, terima kasih Bu Moni. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa.
Bapa yang terkasih dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus atas pengajaran-pengajaran, atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah singkapkan di dalam kehidupan kami melalui hamba-Mu Pastor Deborah Kristanto. Engkau terus Tuhan mengajarkan kami, Engkau terus mengajarkan kami akan kebenaran firman-Mu, agar kami semakin mengerti Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, dan mengubahkan seluruh paradigma pikiran kami Bapa, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran di akhir zaman yang menyesatkan di akhir zaman ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan urapan-urapan yang baru Tuhan. Berkati dalam kehidupan daripada hamba-Mu Pastor Deborah Tuhan. Dan Engkau terus singkapkan pewahyuan-pewahyuan. Engkau terus singkapkan Tuhan rahasia-rahasia kerajaan surga-Mu di dalam kehidupan akan hamba-Mu. Sehingga Tuhan melalui hamba-Mu juga Tuhan Yesus kami dapat memperoleh berkat-berkat ilahi di dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan saatnya kami akan memberi Tuhan Yesus untuk pekerjaan Tuhan melalui RIP ini Tuhan. Kiranya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Engkau memberkati mereka Bapa di surga. 30, 60 bahkan 100 kali lipat di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan setiap pembetaburan yang telah ditaburkan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah semuanya itu dapat dipakai untuk memperluas kerajaan surga, di kerajaan Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Dan kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah memberi. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Wenda. Dan Bapak Ibu sekalian, saya mau mengingatkan kembali, setiap hari Selasa kita ada Miracle Prayer and Worship Night. Setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan ini hanya disiarkan melalui live YouTube dan tidak ada Zoom. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah Miracle Prayer Worship and Night setiap hari Selasa jam 7 malam. Dan kita sudah sampai di sesi terakhir kita yaitu Q&A yang akan dibacakan oleh Saudari Chen. Dan pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung dituliskan dalam chat Zoom maupun dalam chat YouTube untuk tema pada malam hari ini. Silakan Chen. Baik, terima kasih Ci Monik. Salam Pastor. Pertanyaan pertama dari YouTube channel Pastor. Salam Pastor, apakah baptisan percik itu termasuk sesat? Karena baptisan yang diajarkan Tuhan adalah baptis selam, yaitu ditenggelamkan sampai ujung rambut. Kalau sesat enggak ya, karena baptisan itu kan ada di daerah-daerah tertentu, misalnya memang nggak ada air gitu loh, nggak ada air dan sebagainya. Jadi baptisan itu kan tanda profetik ya bahwa kita telah dikuburkan. Tetapi kalau selama itu memang ada air, ada sungai, ya lakukan apa yang Yesus ajarkan, ditenggelamkan ya kan, ditenggelamkan karena di Alkitab memang dari sida-sida yang dikuburkan, yang dibaptis oleh Matias, kok Matias sih, siapa namanya? eh saya itu selalu lupa lek pas gini. Sida-sida itu kan dibaptiskan juga dengan dicelupkan masuk ke dalam air. Yesus juga masuk ke dalam air dan sebagainya. Jadi kalau memang itu ada air, ya kamu diselam seperti yang Yesus lakukan, tetapi bukan berarti yang percik itu sesat. Karena ada hal-hal tertentu itu yang boleh dipercik. Kayak contohnya ada orang sakit ya, dia sakit kan nggak mungkin kita ceburin ya kan. Karena orang itu dalam keadaan, ada kan beberapa orang dalam keadaan apa ya, koma kemudian sadar tapi dia mau koma lagi dan sebagainya. Mereka begitu ngomong bahwa dia percaya Yesus tetapi dia nggak bisa ngomong, cuma pakai kode mata. Ada orang-orang yang komanya itu nggak sampai koma gimana ya, masih sadar tapi nggak bisa bicara, nggak bisa buka mata dan sebagainya. Itu cuma tangannya aja yang bisa gerak. Jadi tanya misalnya, apakah kamu percaya Yesus, pada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Dia akan begini. Berarti iya. Tirukan doa saya. Mau? Iya. Gitu kan. Mau dibaptis? Mau. Masa terus dicelupkan ya kan? Ya dia dipercik. Cuma kadang-kadang cuma dibasahi dan sebagainya. Jadi baptisan percik tidak sesat. Oke, silakan. Baik, Pastor, pertanyaan selanjutnya. Salam Pastor, saya mau tanya,
ada ajaran yang mengajarkan kalau hari Sabat ibadahnya Sabtu, tidak diperbolehkan berbelanja hari Sabat di hari Sabtu itu. Dan tidak diperbolehkan minum kopi atau teh. Apakah itu sesat? Ya nggak sesat tapi menyiksa diri sendiri. Lah ngapain? Karena di Alkitab itu ya kadang-kadang ya sesatnya itu maksudnya gini ya, bukan sampai membuat saudara kehilangan Yesus, tetapi bisa membuat saudara kecewa. Tidak diperintahkan tetapi saudara melakukannya. Padahal di Alkitab itu sudah ngomong kita itu sudah dibebaskan dari hukum Taurat sejak kita menerima Yesus. Itu nanti pengajarannya ada sendiri ya, karena kalau enggak itu panjang. Jadi saudara jangan menyiksa diri sendiri gitu loh. Semua hari itu adalah harinya Tuhan. Jangan kemudian Sabtu tok yang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Semua hari itu kudus. Jadi kalau diajarkan nggak boleh hari Sabtu nggak boleh belanja, hari Sabtu nggak boleh apa aja ya, saya nggak tahu yang diajarkan oleh mereka. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau Alkitab nggak nyuruh, nggak usah dilakukan. Jadi jangan menyiksa diri sendiri dengan mengikuti aturan-aturan yang dibuat manusia yang itu tidak dibuat oleh Tuhan. Oke? Silahkan. Pertanyaan selanjutnya masih di YouTube. Besok saya mau tanya, apa dampak dari ajaran sesat dan siapa yang berwenang menyimpulkan kalau ajaran itu sesat? Terima kasih. Yang menyimpulkan Alkitab. Semua kalau misalnya saya pun harus ngomong misalnya itu ajaran sesat atau enggak, saya harus bisa buktikan lewat Alkitab. Bukan lewat perasaan saya, bukan oleh karena akal saya. Oh, saya berhak yang ngomong ya, saya ini yang berhak ngomong bahwa ini sesat apa enggak. Makanya semua dasarnya Alkitab. Karena hukum tertinggi itu Alkitab. Semuanya itu dasarnya Alkitab. Jadi saudara harus, makanya penglihatan mau apa sekalipun, kalau nggak sesuai Alkitab ya bukan. Sekalipun saudara melihat itu kayak penglihatan kayak itu Yesus, tapi nggak sesuai Alkitab ya berarti bukan Yesus. Karena iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ngerti ya? Oke, silakan. Selanjutnya nih, Pastor. Pastor, ada orang Kristen, tapi kalau berdoa tidak pernah menyebut nama Tuhan Yesus. Apakah itu sesat? Ya, bukan Kristen. Karena kita itu jadi orang percaya, namanya aja Kristen, itu kan kita pengikut Yesus Kristus. Tapi kalau dia berdoa tidak pernah nyebut Yesus, dijamin bukan Kristen. Jadi orang itu nggak usah ngaku-ngaku Kristen, tapi berdoanya aja tidak pernah di dalam nama Yesus. Tidak berdoa kepada Yesus. Dia bukan orang Kristen. Silakan. Selanjutnya dari Jum, Pastor. Mohon tanya, Pastor. Apakah orang-orang yang menghujat Roh Kudus termasuk orang yang tidak dipilih Allah? Bagaimana dengan mereka yang menyebut kepenuhan Roh Kudus, tapi dengan teriak-teriak atau membuat gaduh tidak tertib, Pastor? Terima kasih. Kalau soal orang-orang berteriak-teriak gaduh, itu biasanya itu ada roh yang lain di dalam dirinya. Roh Allah itu waktu menjamah, itu roh jahat itu nggak kuat bermanifestasi. Makanya kadang mereka berteriak. Itu bukan Roh Kudus yang membuat mereka itu berteriak, tapi roh jahat yang ada di dalam dirinya itu nggak kuat dengan hadirat Allah. Karena Allah itu kudus. Roh Kudus itu api, manifestasi Roh Kudus atau kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus itu makanya diambil lambangkan api, dilambangkan minyak, dilambangkan air, ya kan? Hadiratnya itu seperti itu. Seringkali juga hadirnya itu seperti nyala api. Makanya roh jahat yang dalam dirinya misalnya kebanyakan orang itu orang kepahitan. Atau orang itu punya susuk, punya ilmu kegelapan. Dia orang yang itu kebiasaan pahit, pahit. Dia punya sesuatu yang di dalam dirinya, dia punya keterikatan dengan dosa sesuatu. Itu biasanya kalau lagi hadirat Tuhan, lagi kuat-kuatnya, itu roh yang di dalam dirinya itu bermanifestasi. Makanya berteriak, jadi bikin gaduh, karena dia nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kedua, supaya mengacaukan suasana. Bisa dengan karena kedagingannya untuk mencari perhatian. Jadi jangan sampai kita itu salah. Oh, masa Roh Kudus bikin begitu? Bukan Roh Kudusnya, tetapi roh yang di dalam diri. Makanya orang begini biasanya seharusnya disadarkan atau dituntun, kemudian dituntun ke dalam. Di konseling, ada follow up-nya. Karena orang begini berarti ada yang bermasalah di dalam dirinya. Kalau ternyata nggak ada masalah, nggak ada apa dia tidak susuk nggak kepahitan nggak ya berarti kedagingan. Kedagingan itu apa? Kebiasaan mencari perhatian. Contoh ya di gereja ya.
Kalau saudara ada yang berkhotbah, ada orang bilang, amin, yes, puji Tuhan, that's right. Kadang-kadang membuat orang lain itu bersemangat ikut, yes, amin. Tapi ada yang mengganggu. Itu api asing itu dari kedagingan, bukan dari hati yang tulus. Itu kerasa, saudara. Kayak dulu ada ibadah. Orang kalau setiap kali ibadah, pendetanya ngomong luar biasa, terus semua tepuk tangan. Itu membuat semua orang jadi dibangkitkan, kan? Rohnya dibangkitkan, imannya dibangkitkan. Yes, semangatnya juga ikut dibangkitkan. Tapi ada orang yang tepuk tangannya itu cuma cari perhatian. Setiap orang, itu sampai mengganggu suasana. Sampai saya pernah tegur seseorang, kamu itu tepuk tangan mengganggu. Loh, soalnya kan kita menyambut. Kak khotbah kalau nggak ditepuk tangan kasihan. Loh, kamu tapi nggak tepat pada waktunya tepuk tangannya. Itu hanya mengganggu suasana. Ini api asing dari kedagingan. Saudara, segala sesuatu yang dilakukan karena kasih kepada Tuhan itu kerasa daripada orang yang dari daging. Sama dengan orang-orang yang teriak-teriak, itu ada yang dari kedagingan, ada yang dari roh jahat. Ngerti ya? Jadi, apakah itu salah? Ya salah, makanya orang itu harus dilayani pribadi. Mungkin dia ada roh-roh jahat yang menguasai dia. Mungkin pakai susuk, pakai sebagainya, atau orang kepahitan. Itu biasanya mereka bikin gaduh, bikin gak teratur. Karena roh kudus itu teratur, roh kudus itu damai, sejahtera. Tidak akan membuat kebisingan, tidak akan menjadikan batu sandungan. Itu pekerjaan roh kudus. Lalu, apa tadi pertanyaan yang kedua? Tadi kan dua pertanyaannya. Bagaimana dengan mereka yang menyebut kepenuhan Roh Kudus tetapi dengan teriak-teriak dan membuat gaduh? Oh iya, Apakah orang yang menghujat Roh Kudus termasuk orang yang tidak dipilih Allah? Tuhan itu nggak pilih kasih. Semua orang diselamatkan oleh Tuhan, oleh darahnya. Jadi semua orang punya kesempatan. Siapa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan diselamatkan. Tapi soal mereka itu menghujat Roh Kudus dan tidak, itu adalah pilihan. Bukan karena Tuhan. Oke, silakan. Selanjutnya, Pastor, apakah bedanya penuduh dan pendakwa? Nah, kalau pendakwa, itu kita itu didakwa di hadapan Tuhan. Misalnya gini, saudara itu berdusta atau saudara itu nasar. Makanya bernasar itu saudara nasar. Terus digenapi Tuhan, terus saudara nggak lakukan. Sebenarnya saudara itu minta ampun sama Tuhan tuh bisa saja Tuhan itu ampuni karena Tuhan tuh ngasih. Tapi masalahnya ada penuduh. Penuduh itu akan berkata, loh Tuhan kamu itu nggak adil. Dia ini kan pendakwa. Dia ini kan yang nasar-nasar sendiri. Kamu tuh berarti Allah yang nggak adil. Kalau kamu mengampuni dia, padahal dia nggak membayar nasarnya. Terus kemudian ada orang mendusta, berdusta. Atau ngomong begini, aku ini ya, sekalipun aku harus dibunuh, aku tidak akan menolak, tidak akan menyangkal Yesus. Makanya saudara itu hati-hati dengan ngomong. Iblis itu akan mendakwa. Tuhan, dia sendiri ngomong. Kalau dia dibunuh pun dia tidak akan nyangkal engkau. Izinkan aku untuk membuktikan dia berkata benar. Makanya kita itu ngomong gak usah sok, gak usah sesumbar. Kita itu harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kamu nggak bisa. Saya nggak bisa Tuhan. Saya tidak tahu apakah saya punya iman sampai ke depan. Aku butuh Engkau. Engkau pegang hatiku. Nggak usah sesumbar kayak Petrus. Sekalipun orang mengkhianatimu. Tapi aku sekali-kali tidak. Langsung ditantang sama setan. Didakwa. Tuhan kau lihat orang ini selalu tidak mengasihi istrinya. Dia itu selalu membuat istrinya sakit hati. Dia itu suami yang jahat. Dia berdoa, kamu mau berkati. Kamu tuh kan hakim. Nah, itu pendakwa di hadapan Tuhan. Maka dia akan menuntut Tuhan, kamu kan adil. Orang yang tidak menghormati istrinya sebagai rekan pewaris, doanya tidak akan dijawab. Jadi, kamu tidak bisa menjawab. Pendakwa. Dan Tuhan tidak jawab kan? Loh iya, karena Tuhan itu adil. Firman-Nya harus dia genapi. Makanya dia pendakwa. Kayak orang kalau di hakim ada pembela, ada pendakwa. Nah, tapi kalau penuduh, itu menuduh ke kita. Misalnya gini, oh kamu itu, misalnya si A, si kamu itu goblok, kamu itu pendosa, kamu itu orang yang nggak bisa ini, kamu itu orang yang nggak punya iman. Nah ini penuduh, terus dituduh kayak kepada orang-orang tadi kepada Yesus. Dia itu telah menghujat Allah, padahal sudah terbukti.
Padahal sudah terbukti dia tidak pernah menghujat Yesus. Menghujat Allah. Dia tidak bersalah, tetapi mereka akan terus menuduh sampai menang. Menangnya apa? Sampai yang mereka minta itu dikabulkan. Penuduh. Makanya saudara juga begitu kan, dituduh terus. Kamu tidak mengikuti Yesus. Kamu jelasin kayak apa? Percuma, nanti muncul akun yang baru. Kalian tidak mengikuti Yesus, kalian jelasin panjang lebar. Yesus itu gini, oh ini. Nanti muncul yang lain lagi. Karena mereka itu memang nggak kepengen dengerin. Nanti kalau ditanya balik, kalau kamu kok bertanya, aku yang tanya sama kamu. Bukan aku. Kamu kok tanya, aku yang tanya, sedang tanya sama kamu. Mereka tidak mau ditanya, tapi mereka akan terus bertanya. Itu loh, penuduh. Terus memberikan tuduhan. Jadi makanya orang kayak begini mendingan dihindari. Iblis itu penuduh. Dan iblis caranya menuduh dengan apa? Ya pakai manusia dong. Karena saudara seringkali iblis ngomong pun saudara nggak dengar. Saudara dapat tuduhan-tuduhan dari kata-kata orang, dari apa yang dibaca, dari ini, dari itu. Akhirnya saudara tertuduh. Jadi penuduh itu saudara langsung diserang secara frontal, tapi kalau dakwah, saudara didakwa di hadapan Tuhan. Makanya kenapa kita itu harus pemberesan, setiap kali dosa kita harus pemberesan, supaya iblis nggak mendakwa kita. Tuhan dia itu jahat, kok kamu berkati? Kan kamu berkata, dosa itu harus dihukum. Kan kamu berkata, apa yang ditabur harus dituai. Kok kamu mau berkati? Loh, sebagai Bapak, Tuhan itu pengen memberkati, saudara. Tapi sebagai hakim, harus adil. Karena Tuhan kan juga harus adil kepada setan. Setan juga ciptaannya. Nah, ngeri ya? Oke, silahkan. Baik, Pastor. Selanjutnya ini ada menarik, Pastor. Bagaimana jika ada hamba Tuhan yang membolehkan kita sah-sah saja untuk boleh makan darah dengan dalih firman Tuhan, semua makanan itu halal dan sudah dikuduskan. Sedangkan ada ayat pendukung di Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Bagaimana kita menyikapi hamba Tuhan yang mendukung ini, Banyak Pastor? kali sudah dikasih tahu ayatnya nggak? Kalau dia mungkin dia nggak tahu ayatnya, mungkin nggak baca Alkitab, ya kan? Berarti pendetanya ini memang nggak pernah baca Alkitab. Makanya seorang hamba Tuhan itu harus membaca Alkitab. Dia harus tahu firman Tuhan melebihi orang-orang yang dilayani. Jangan sampai lebih goblok daripada yang dilayani. Terus kemudian, tapi kalau dia sudah tahu firman itu ada dan dia kemudian menentangnya, itu berarti nggak taat. Itu aja. Berarti nggak taat dengan apa yang firman Tuhan katakan. Oke. Alasannya kan kalau ayat pendukung kan tadi udah dikasih itu, Pastor, Kisah Para Rasul yang tadi. Alasannya karena sudah dikuduskan. Ya, itu tadi berarti nggak taat aja orangnya. Ya kita kan harus taat ya. Ya, saudara ikuti firman Tuhan aja lah. Jangan makan dan minum darah, janganlah. Ya memang kita nggak seperti di hukum Taurat yang kemudian sampai ya ada darahnya sedikit tuh aku tuh ya enggak. Tapi ada orang-orang tuh yang memang sengaja, pengen suka sekali makanan disiram darah, memang doyan darahnya. Tapi kita ini bukan makan darahnya atau makan daging. Kadang-kadang daging yang agak merah itu kan ada darahnya sedikit-sedikit ya enggak apa-apa gitu loh. Tapi karena tujuan kita makan dagingnya bukan darahnya. Tapi kalau sengaja makan darah, kenapa sih kok nggak boleh makan darah? Di dalam darah ada nyawa. Gini loh, nggak usah yang rumit-rumit. Kalau di dalam darah itu nggak ada sesuatu, maka iblis itu ajaran-ajaran sesat atau yang lain itu tidak akan memakai perjanjian darahmu sampai di itu. Makanya kalau ada orang kan gereja setan kan pernah ada orang-orang yang bersaksi kan, cincinnya itu memang dikasih ini, cincinnya kayak biasa tapi di dalamnya sini sebenarnya ada jarumnya 3 gitu. Jadi waktu salaman kayak waktu ngomong-ngomong gini begitu, tapi waktu salaman itu diputar sehingga itu kena darahnya itu masuk ke cincin, kemudian dibawa untuk disembayangin supaya orang itu diikat. Akhirnya mereka masuk ke gereja setan. Loh, kenapa kok harus darah? Nggak pakai yang lain? Karena di dalam darah itu ada nyawa. Makanya kenapa Tuhan kita tidak mau kita makan darah, apalagi meminum darah. Kita hanya boleh darah Yesus, dan darah Yesus itu jangan dilambangkan dengan darah ayam dan sebagainya. Tidak digantikan dengan yang lain, kecuali anggur. Jadi itu aja, darah Yesus, jangan ada darah-darah yang lain. Karena di dalam darah ada nyawa, maka di dalam darah itu ada sifat dari darah itu, dari darah binatang itu. Gitu lah.
Kayak contoh ya, dulu ada temen, dia itu orangnya suka makan darahnya ular. Jadi makan ular, darahnya tuh diminum. Pada waktu KKR, lawatan Tuhan terjadi, itu dia manifest. Manifestasinya gimana? Kayak ular. Ditengking dan sebagainya. Apakah kamu punya ilmu? Apakah kamu punya ini? Nggak ada. Terus kenapa kok sampai manifestasinya kayak ular? Jadi kayak ular gini perempuan, saudara. Terus dia ngomong, saya itu suka minum darahnya ular. Makan ularnya, darahnya diminum. Nah, ngeri ya. Makanya kenapa kita nggak boleh serakah segala sesuatu kita makan. Boleh, tapi ojo yang aneh-aneh gitu. Jadi kalau kita lebih baik taat lah sama firman Tuhan, ya kan? Itu makanya kalau kanibal-kanibal masa lalu kan gitu kan. Nggak cuma makan daging musuhnya, minum darahnya gitu loh. Karena mereka percaya sesuatu dan sebagainya, bahwa di dalam darah itu adanya. Oke, silahkan. Satu pertanyaan lagi, Pastor. Ya, Salam Pastor, apakah yang dimaksud dengan karunia membedakan roh? Apakah kalau kita mendapatkannya, kita akan tahu apakah itu ajaran palsu? Dan bagaimana cara mendapatkan karunia membedakan roh, Pastor? karena yang membedakan roh itu satu, semuanya lewat firman dulu. Semua lewat firman. Tuhan itu bekerja itu kayak pada waktu penciptaan. Ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Tidak boleh, nggak ada yang salah satu, nggak ada. Makanya pada waktu kita karunia-karunia pun, maka Roh Kudus itu tidak sembarangan terus kasih karunia-karunia sementara kamu menolak firman. Karena Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu saling menghormati, bekerja bersama-sama, tidak akan menentang satu dengan yang lain. Jadi saudara itu nggak usah sulit-sulit, Tuhan berikan saya karunia membedakan pengajaran sesat dan enggak. Lah kalau saudara nggak pernah baca, kalau Roh Kudus langsung ngasih saudara karunia langsung tahu membedakan, saudara akan menjadi orang yang sombong. Saudara cuma bilang gini, ini ajaran sesat. Terus orang berkata, apa buktinya? Nggak tahu, tapi saya ngerasa ini ajaran sesat. Saudara kan harus tahu firmannya. Tapi kalau membedakan roh tentang ada roh jahat dan tidak, nah itu satu saudara punya keinginan. Jadi bukan gini ya, Tuhan aku minta karena membedakan roh. Nah ini bukan yang tentang pengajaran sesat ya. Kalau pengajaran sesat saudara harus tahu firman Tuhan. Mau membedakan roh, misalnya ini roh jahat atau ini roh apa, supaya saya tahu ini ada roh jahat, ini adalah eh, yang ilahi, yang dari Tuhan. Gimana cara membedakannya? Tuhan berikan karunia. Gini loh, saudara kalau intim sama Tuhan, Roh Kudus yang dalam diri saudara aktif menguasai saudara, otomatis 9 karunia itu ada. Walaupun mungkin nggak nonjol, karena selalu 9 karunia Roh Kudus itu ada yang paling menonjol. Tapi semua 9-9-nya itu ada. Misalnya saudara tuh nggak punya karunia kesembuhan. Tapi selama saudara itu intim dengan Tuhan, karunia kesembuhan itu pasti muncul dengan sendirinya. Terus saudara itu banyak terjun di dalam pelayanan. Sering, kalau kita dulu tuh sering mendoakan rumah-rumah yang banyak roh jahatnya. Kita sering melayani pelepasan. Itu sampai hafal akhirnya. Hafal dengan eh, apa ya, yang roh jahat itu suasana yang seperti ini kita langsung tahu ini roh jahat. Oh orang yang kayak gini, bahkan kita itu bisa bedakan ya, saya itu bisa bedakan toh teriaknya begini ini orang kepahitan, teriaknya begini oh, ini orang kerasukan, ini teriaknya begini ini teriak kena karena ada susuk dan sebagainya. Itu dari teriakannya kita langsung tahu. Kayak dulu ada orang teriak gitu kan, saya tahu ini orang kepahitan. Kok tahu? Sudahlah dilayani, nanti dikorek, ternyata betul kepahitan karena sering pelayanan sampai hafal. Karena gerakannya iblis sebenarnya bisa dihafal. Tapi gerakannya Tuhan, orang nggak bisa hafal karena baru setiap hari. Kenapa? Karena iblis nggak bisa membaca apa yang Tuhan mau kerjakan. Karena semuanya supaya iblis nggak bisa melawan kita. Karena Tuhan itu selalu bergerak berbeda. Gitu loh. Ngerti ya? Kenapa? Karena itu tadi. Makanya kalau Tuhan kadang menyembuhkan si A, kok mata ada yang pakai pakai apa? Pakai tanah dikasih diludahi ya kan? Di suatu tempat Tuhan cuma berfirman, di suatu tempat lagi Tuhan melakukan apa? Berbeda-beda cara Tuhan menyembuhkan karena Tuhan selalu menunjukkan bahwa Dia selalu baru. Kenapa? Maksudnya Dia melakukan hal yang baru supaya kita selalu bergantung kepada Tuhan.
Kalau selalu yang dilakukan Tuhan A, maka saudara tidak bergantung kepada Tuhan. Saudara sudah hafal, oh kalau begini nanti caranya gini, caranya ini. Enggak. Tuhan tuh nggak kayak gitu. Oke? Sudah? Ada lagi? Nggak Masih ada ya? banyak sebenarnya, Pastor. Masih ada 3 menit, sayang. Oke, selanjutnya, Pastor. Apakah indigo itu karunia atau kutuk keturunan, Pastor? Indigo itu sebenarnya, pokoknya segala sesuatu kalau yang dari Tuhan, itu selalu karunia itu hanya diberikan pada waktu dibutuhkan. Kedua, itu mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau yang dilihat itu setan, tok itu ya, itu biasanya karena ada sesuatu yang terbuka, yang dulu yang kita tidak tahu nenek moyangnya dulu perdukunan, atau nenek moyangnya dulu melakukan sesuatu, satu hal yang berhubungan dengan okultisme. Makanya itu harus ditutup, supaya yang saudara lihat itu hal-hal yang lebih berguna, lihat malaikat Tuhan, lihat Allah, lihat kerajaan Allah, lihat hal-hal yang apa ya, yang ilahi. Jadi bukan, karena alam roh itu dua ya, alam roh kegelapan dan yang ilahi, yaitu segala sesuatu yang rohani, yang ilahi, tentang kerajaan surga, tentang hal yang ilahi, ngerti ya, hal yang ilahi. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang dari Tuhan, kebanyakan hanya Tuhan buka untuk hal yang pada waktu perlu. Nggak selalu lihat indigo terus. Karena ya nggak tahu kalau saudara merasa, saya senang dengan indigo. Next time ya kita ajarin tentang indigo ya. Tapi yang jelas indigo itu seringkali buahnya itu dari dulu nenek moyangnya terlibat okultisme. Oke, silahkan. Terakhir ya, Pastor. Salam, Pastor. Pengajaran yang benar tentang orang yang meninggal tidak wajar, dibunuh dan lain-lain, jiwanya ada di mana? Kalau dia di dalam Yesus ya langsung ke Firdaus. Tapi kalau dia tidak di dalam Yesus ya ke alam maut, ke Hades, ke alam maut. Jadi makanya kita bersyukur kalau kita ada di dalam Yesus, kita tidak akan gentayangan, tetapi kita langsung ke Firdaus, kita langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Makanya itu yang namanya Tuhan itu sudah mengalahkan maut. Tuhan sudah mengalahkan kematian, yang artinya kita tidak mengalami kematian, yang artinya kita tidak perlu harus masuk ke alam maut atau tidak perlu masuk ke Hades, tetapi kita langsung ke Firdaus, kita langsung ketemu Yesus, kita langsung ketemu dengan orang-orang yang sudah mati lebih dulu dari kita akan bertemu semua orang ada di surga dan kita bisa kenal dengan semua orang di sana sekalipun kita tidak pernah ketemu di bumi, tapi di sana otomatis semuanya akan saling mengenal satu dengan yang lain karena di surga segala sesuatunya indah. Jadi yang kecelakaan, yang kena bom sekalipun atau kena ditembak orang dan sebagainya, pada waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus, matinya langsung ke Firdaus, dia tidak akan gentayangan. Itu, oke? Sudah Yap, ya? sudah, Pastor. Selesai, terima kasih. Terima kasih Yunika. Kita akan tutup karena sudah jam 9. Kita akan lanjutkan di minggu depan hari Sabtu jam 7 malam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Kau dahsyat, Kau ajaib. Kami mau terus belajar firman-Mu karena di hari-hari menjelang kedatangan-Mu ada banyak penyesatan. Mereka akan menyesatkan dengan dakwaan, dengan tuduhan, dengan segala macam cara. Tetapi tolong kami Tuhan sehingga kami peka, kami jadi bijaksana pada waktu kami melengket dengan Tuhan dan kepada waktu kami tetap penuh dengan firman Tuhan dan kami mau diajar karena setiap orang yang mau diajar dia ada roh kerendahan hati dan mau untuk dididik oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami berdoa untuk setiap orang yang ikut Zoom, ikut di dalam YouTube Live, yang mengikuti Ring ini Tuhan, semua orang diperbarui cara pikirnya dan diperlengkapi, sehingga kami semuanya bertumbuh maksimal menjadi orang-orang yang cerdas, bijaksana, berpengetahuan, dan penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi Sabtu depan. Terima kasih.